Saudaraku, saya merasa penting untuk menyampaikan kebenaran ini untuk kita semua. Fenomena yang saya jumpai di kalangan orang Kristen, sebagian besar orang Kristen hanya menjadikan Tuhan Yesus sebagai alat atau sumber untuk memuaskan keinginan daging mereka. Saya berikan contoh. Mereka sakit, minta kesembuhan dari Tuhan. Usaha mereka bangkrut, minta Tuhan ganti. Bangun rumah, bangun gereja, minta Tuhan sediakan semuanya. Yang sudah kaya, minta supaya tambah kaya. Yang miskin, minta supaya kaya. Pokoknya segala sesuatu yang untuk memuaskan keinginan jasmani mereka, mereka minta kepada Tuhan. Nah, apakah itu salah? Itu tidak salah. Yang salah itu ketika mereka jadikan Tuhan Yesus sebagai alat atau benda atau tidak lebih dari seorang pembantu yang dapat dikendalikan dan diatur oleh mereka untuk memuaskan keinginan dan kemauan mereka. Makanya saudaraku, jangan heran kalau ada orang Kristen yang suam-suam kuku, tidak setia, putus asa, dan lebih parah dari itu, mereka menyalahkan Tuhan. Nah, inilah kehidupan orang Kristen yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai alat atau pembantu mereka. Saya akan bacakan satu ayat untuk kita semua. Yohanes 6 ayat yang ke-26 mengatakan, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Nah, saudaraku, dalam ayat ini Yesus mengecam orang-orang yang mengikuti Yesus pada saat itu. Mereka mencari Yesus hanya karena ingin memuaskan perut mereka, bukan karena pribadi Yesus yang berkuasa, yang sudah melakukan mujizat saat itu. Jadi mereka mencari Yesus hanya untuk memuaskan keinginan daging mereka. Nah, saudaraku, kehidupan orang Kristen seperti ini beda dengan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Filipi 3 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 mengatakan, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Nah, saudaraku, bagi Paulus, Kristus adalah segalanya. Kristus lebih dari segalanya. Kristus tidak bisa ditukar dengan benda dan materi apapun. Kristus tidak dapat dibeli dengan apapun harta yang kita miliki. Karena semua yang ada di dunia ini tidak lebih dari sampah karena pengenalan akan Kristus. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Saudaraku, apa yang dikatakan Paulus adalah sampah, justru sekarang ini dikejar-kejar dan dicari-cari oleh orang Kristen, membuat mereka lupa akan Kristus. Mereka lupa bahwa Kristus yang utama. Nah, saudaraku, Paulus jadikan Yesus Kristus sebagai Allah pencipta, pribadi yang hidup penuh kuasa, pribadi yang berharga, pribadi yang utama dalam hidupnya, pribadi yang harus disembah. Paulus tidak menjadikan Yesus sebagai alat atau pembantu yang bisa diatur untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan jasmani Paulus. Paulus tidak menjadikan Tuhan Yesus sebagai alat atau benda, tetapi Paulus menjadikan Yesus Kristus sebagai Allah yang berkuasa, Allah yang utama dalam hidupnya. Yesus Kristus adalah yang utama dalam hidupnya. Saudaraku, mari kita jangan mencari Kristus karena kita ingin memuaskan keinginan daging kita, tetapi kita mencari Yesus Kristus karena Yesus Kristus adalah Allah yang penuh kuasa, Allah yang patut dimuliakan, Allah yang utama dalam hidup kita, Allah yang harus kita sembah, dipuji dan dipermuliakan. Masalah yang lain, Yesus mengatakan jangan khawatir, karena burung di udara saja dipelihara Tuhan, apalagi kita anak-anak Tuhan. Tetapi yang Yesus Kristus inginkan, kita harus cari Tuhan untuk menyembah Tuhan, bukan untuk yang lain. Jadikan Yesus sebagai yang utama dalam hidup kita. Kita cari Tuhan hanya untuk berjumpa dengan Tuhan.
dan menyembah Dia, memuji, memuliakan Dia. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita jadikan Tuhan bukan sebagai alat atau benda atau seorang pembantu, tetapi kita jadikan Tuhan sebagai pribadi yang hidup dan berkuasa dalam kehidupan kita. Dia layak dipuji, Dia layak disembah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.